Halo teman-teman, selamat datang di ekspedisi pertamaku. Kali ini aku akan mendaki bukit dengan ketinggian 470 mdpl di atas permukaan laut. Ayo naik lagi gah, semangat gah. Dan ini adalah pendakian pertamaku sekaligus video vlog pertamaku. Dengan persiapan yang matang, akhirnya semuanya tercapai. Oke, jadi kita udah selesai packing barang dan ini tinggal berangkat. Sekarang udah pukul 11:19 dan kita startnya nanti kisaran jam 3. Kita berangkat ke sana karena ada teman lagi yang bakalan nunggu di daerah Kelam. Kita berangkatnya jam 11:23. Semoga cuacanya mendukung juga nih. Soalnya di sini nih terbilang standar-standar sih, nggak terlalu mendung juga. Kali ini saya ditemani teman saya yang bernama Arga. Dan kami berdua baru sama pertama kali dong dalam dunia hiking atau pendakian. Dari Nangamau, saya dan teman saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dan tidak lupa kami mengecek lagi keadaan kendaraan yang kami gunakan. Jadi kita sempat ngecek angin bentar, takutnya motor kita performanya nggak terlalu mampu atau takut ada hal yang tidak diinginkan, jadi kita nambangin sedikit, semoga lancar dan aman di jalan. Kemungkinan akan memakan waktu 2 jam lebih untuk menempuh jarak dari Nangamau ke Kelam. Kami berangkat dengan cuaca yang lumayan bersahabat, walaupun dengan jalan yang sedikit berdebu. Bagi saya, Bukit Luit adalah bukit yang lumayan rekomendasi untuk teman-teman yang baru belajar mendaki atau baru memasuki dunia hiking. Guys, jadi kita udah ketemu jalan yang sebenarnya malas banget ketemu yang gini-gini guys. Tapi mau nggak mau lah ya. Tadi sempat hujan sebentar, tapi sekarang udah reda. Semoga sampai di Kelam tetap cerah cuacanya. Oke, kita masih nunggu mobil yang di atas guys. Di luar ekspektasi, ternyata hujan pun turun, yang menyebabkan jalan menjadi sedikit licin. Dan beberapa waktu yang lalu, saya belum sempat untuk mengambil video. Dan hujannya keburu deras dong. Dan beginilah akses jalan dari Nangamau menuju ke kota Sintang. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Hujan pun sudah reda, dan kami melanjutkan lagi perjalanan kami. Kami berencana untuk singgah sebentar di Desa Amparu untuk menunaikan ibadah atau sholat sebentar. Dan dirasa jalan sudah cukup baik atau bagus, kami jadi bisa sedikit lebih cepat dalam membawa kendaraan. Jarak waktu atau tempuh dari Desa Nangamau menuju ke Desa Amparu sekitar 1 jam lebih. Dan itu juga tergantung dengan cuaca dan juga kendala yang kita temui di jalan. Kami pun sampai ke Desa Amparu dengan selamat dan juga aman. Dan kami pun berniat untuk singgah sebentar untuk membersih badan dan sekaligus menunaikan ibadah sholat. Dan kita bakalan sholat bentar guys di sini karena masih jam 1, jadi masih ada waktu. Oke teman-teman, jadi kita bakalan lanjut lagi. Jadi mungkin ke Kelam itu sekitar 1,5 jam, atau mungkin kalau misalnya kita mampu ngejar lebih cepat bisa jadi 1 jam pas, atau mungkin setengah jam. Semoga lancar dan gak hujan. Kutik serunya guys. Oh iya, saya lupa. Sedikit informasi yang saya tahu tentang Bukit Luit. Bukit ini terletak di daerah Kalimantan Barat, Desa Merpak, Kabupaten Sintang. Belum jauh dari titik lokasi kita berangkat, tiba-tiba hujan pun turun, yang memaksa saya dan teman saya harus singgah dan menepi sebentar. Mungkin daerah Amparu ini sudah pertengahan dari perjalanan kami. Dari titik lokasi kami berangkat, yaitu Nangamau Kayanhilir. Sudah lumayan lama menunggu, hujan tak kian berhenti. Tapi sepertinya tidak sekuat yang tadi. dan kami pun berencana untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mantel.
Hujannya udah sedikit reda nih guys, jadi kita berencana untuk terabas ya. Dan alat-alat kita udah kita amankan pakai mantel. Tidak jauh dari lokasi hujan, ternyata daerah lainnya nampak belum basah dan belum terkena hujan. Walaupun awannya masih tetap sama sih. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi kelam. Oh iya, yang di depan itu bukan Bukit Luit ya, dan itu juga bukan termasuk dalam ekspedisi kali ini. Itu adalah Bukit Kelam, salah satu monolit terbesar di dunia. Dan itu mungkin kurang recommended untuk pemula. Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi rumah teman kita nih. Sudah guys. Yang lain mana? Dan kita nanti mulai trekkingnya bisa jam 3. Sekarang udah jam 2.15 dan sekarang kita masih nunggu teman-teman yang lain untuk berangkat. Semoga cuaca juga mendukung karena tadi hujan sih, tapi kata abangnya di sini nggak ada hujan. Semoga lancar. Di luar rencana, ternyata jam untuk kita naik ke atas tiba-tiba diubah dengan tim. Dikarenakan masih ada teman yang belum bisa pulang kerja dan belum tiba di tempat titik berkumpul. Terpaksa, waktu untuk kita naik ke atas harus kita tunda sedikit. Walaupun naik di malam hari, lumayan berisiko terlebih untuk pemula seperti saya. Tapi kami harus tetap melanjutkan ekspedisi ini, apapun resikonya. Akhirnya semua tim sudah berkumpul di lokasi. Kisaran jam 6.30, kami pun bersiap-siap dan langsung berangkat ke lokasi. Kami pun berangkat ke kaki puncak atau tempat registrasi. Kami menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh mungkin 2 kilo lebih. Jadi kita udah sampai atau udah masuk ke jalan dimana ini menuju ke tempat registrasi Bukit Luit. Dan kalau nggak gelap sebenarnya bukitnya kelihatan. Kami pun menyelesaikan registrasi dan langsung bersiap berangkat ke atas. Jadi kita udah sampai ke puncaknya. Di tempatnya tempat registrasi. Suasananya lumayan mencekam. Dan di sini posisi saya sebagai sweeper dan saya khawatir akan terjadi sesuatu pada Arga dikarenakan tubuh dia yang lumayan besar. Di tengah perjalanan serius, ada hal konyol terjadi. Ya, saya dan Arga lupa membuka jaket yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu pergerakan kami dikarenakan tubuh yang panas. Iya, salah kami juga sih. Dengan suhu tubuh yang lumayan panas, kami malah menggunakan jaket parasut. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Oke guys, jadi kita lanjut lagi jalan. Dan sekarang udah pukul 7:17. Dan rencananya kita bakalan ngejar ke pos 1. Kami pun tiba di pos 1 di mana kami bisa mengambil air untuk perbekalan kami minum di atas dan untuk memasak juga. Dan di sini nih kita yang naiknya ada 5 orang. Ada 4 cowok, 1 cewek. Nah, cewek nanti di atas tuh misah ya. Kita lanjut lagi ke atas. Mampu dah kah? Nanti itu apa tuh ngomong bang istirahat dulu atau gimana gitu Bang, tolong, biar Bang. kami yang di depan nih berhenti juga. Bukit Luit ini juga termasuk aktif di dunia sosmed dan juga sangat dijaga oleh orang sekitar sini. Dan sekarang jam 7.25, kita lanjut lagi ke atas. Jadi teman-teman, ketika kalian sudah mendaki di Bukit Luit ini juga bisa tag di akun resminya Bukit Luit ini. Setelah kami melewati batu yang lumayan curam ini, kami pun istirahat sejenak. Jadi kita istirahat sebentar di dekat pos 2. Sebenarnya nanggung pos 2 sini. Di atas sana pos 2. Ini Di masih atas. pos 1. Oh, kita masih di pos 1, cuman kayaknya bentar lagi pos 2. Masih jauh ke pos 2 nih? Masih jauh enggak, Syah? Enggak kan? Apanya? Pos 2. Pos 2 ada jauh lagi di atas. Selepas istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan hingga sampailah kami ke pos 2. Dan tidak perlu berlama-lama, kami langsung lanjut lagi menuju ke pos 3. Sekarang kita lanjut ke pos 3. Di pertengahan perjalanan, saya baru ingat
Ternyata kami mendaki dengan jumlah orang yang ganjil. Walaupun suasananya sedikit mencekam, tetapi kami bersyukur karena sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa. Sedikit sulit untuk trek yang lumayan licin dan posisinya lumayan menanjak. Ini sekitaran jam setengah 9, segitulah, kalau 10 lah. setengah 10 ya? Ini soto aja tuh. Setengah 10. Yang Oke, kuahnya, siap. kok sini enggak ada itu ya? Nyamuk ya? Aman gak? Oke, kita lanjut lagi guys. Kita menuju ke pos berapa nih? Pos 3 kan? Oke, kita tadi udah lewat pos 1 dengan pos 2. Sekarang kita udah tinggal menuju ke pos 3. Sisa 3 pos lagi nih. Di jalan menuju pos 3 ada satu tanjakan yang lumayan menantang sekali. Dimana di sini problemnya adalah Arga. Dia menggunakan sendal selop. Ya, malah gak aneh sih orang nih. Tapi perlahan kami tetap maju dan juga tidak menyerah. Dan di sini untungnya saya menggunakan sepatu yang lumayan tidak licin. Inilah kenapa teman-teman kalau mau ngedaki, terkecuali kalau misalnya tubuh Anda ringan. Kalau tubuh saya pribadi emang jujur ya, saya itu berat. Jadi nggak bisa nih, tengok nih pakai apa dia? Sandal selop guys, mantap. Tuh bergigi. Dan sekarang udah pukul 20.14 atau jam 8:14. Akhirnya kita sampai di pos 4. Belum lama kita berangkat dari pos 4, tiba-tiba hujannya pun turun, disertai dengan kabut yang lumayan tebal. Oke teman-teman, sekarang udah pukul 8.36 dan kabutnya udah mulai keluar. Ini cuacanya udah lumayan ekstrim. Dan beruntungnya kami sudah tidak jauh lagi dari puncak. Karena di atas ini hujannya sudah mulai. Kami tidak terlalu bisa jalan begitu cepat dikarenakan faktor jalan yang lumayan licin dan juga kabut yang lumayan tebal. Puncak 1. Ayo naik lagi ga, semangat ga. Jadi kita udah sampai Puncak 1. di puncak 1. Kita mau menuju ke puncak 2 kan? Di atas juga udah ada orang. Yuk lanjut. Dan di puncak 1 ada orang guys. Udah ada abang-abang nih. Awalnya kami berencana ngecamp di puncak 1, tetapi shelternya sudah penuh. Dan mau tidak mau, kami sedikit bergeser ke puncak 2. Dan semoga di puncak 2 masih ada tempat untuk kami mendirikan tenda. Saya mendapat sedikit masalah di kamera saya, di mana saat itu handphone saya sudah lumayan lobet dan tidak mampu untuk menghidupkan flash lagi. Oke teman-teman, kita udah ngelewatin puncak 1 dan di puncak 1 tadi itu udah beberapa orang yang camp dan lumayan ramai. Sekarang kita masih neduh di bawah batu. Dan gimana bang, kita menuju ke Puncak 2. Ini kita lagi di pos 5. Kita berteduh dulu karena hujan. pelang pos. Oh ini ya. Ya, ini pelang. Sekarang HP saya udah nggak bisa terlalu maksimal dan sekarang minta bantu dengan HP-nya teman-teman yang lain karena sudah lowbat guys. Dan sekarang bakalan nge-charger HP dulu karena udah lowbat banget. Dari bawah kita benar-benar nggak ada nge-charger HP dan semoga ada tempat untuk nge-camp. Oke teman-teman, kita udah sampai di puncak Luit. Ini di pos 2. Puncak 2. Puncak 2 tadi kita sempet ngelewatin puncak 1, cuman di puncak 1 tuh lumayan ramai guys. Jadi kita semoga ada tempat yang luas untuk mendirikan tenda, soalnya tenda saya ini untuk kapasitas 4 orang. Takutnya nanggung atau mentok di pohon-pohon. Setelah mendapatkan shelter yang lumayan pas untuk mendirikan tenda, saya dan teman-teman pun bergegas agar tidak kebasahan dikarenakan posisinya sedikit gerimis. Tetapi di sini cukup banyak pohon untuk menghalangi hujan-hujan yang turun. Setelah mendirikan tenda di shelter camping, kami pun berencana untuk beristirahat dan langsung menyiapkan logistik. Oke teman-teman, sekarang kita udah dapat tempat camping dan kita udah diriin tenda juga. Di sana ada Bang Pasya sama Bang Ipa namanya, Ariel. Saya tidak terlalu bisa banyak merekam dikarenakan HP saya yang masih lowbat. Dan setelah kami makan, kami pun langsung beristirahat. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi kita sekarang udah bangun. Jadi jangan heran. Mungkin kita nggak bakal dapat view yang bagus karena di atas masih badai ya. Semalaman hujan dan
Kita bangunnya agak telat. Sekarang udah jam 5.50. Dan kita mau keluar dulu. Mau lihat-lihat dulu. Sekarang kita menuju ke tempat yang mungkin biasanya orang-orang foto. Dan suasana kita sebenarnya masih kabut. Oke. Jadi sepertinya hari ini kita kurang beruntung, tapi kita tetap bersyukur kita masih diberikan keselamatan sampai atas. Walaupun kita nggak dapat sunrise dan juga nggak bisa lihat lautan awan, tapi semoga next time kita kesini lagi kita bisa dapat view yang bagus. Itu harapan. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi ke tenda. Soalnya masih mau ganti baju dan menuju ke tempat foto yang ketiga. Tadi kita balik ke tenda ini, ganti pakaian sebentar, baru kita ke tempat yang ada papan pelangnya itu. Ini saya dengan Arga dan juga ada Kak Dwi juga. Yuk kita langsung sana. Oke teman-teman, bisa dilihat kabutnya udah mulai banyak lagi. Jadi view-nya tertutup sekarang. Tapi kita bakalan tetap ke puncak 3. Kita udah sampai di puncak 3. Kita udah sampai di puncak 3 dan sekarang masih standby dan nunggu. Cuacanya lumayan bagus. Semoga mataharinya muncul karena sekarang masih benar-benar kabut. Bukan tentang seberapa tinggi gunung atau bukit yang kau daki. Bukan juga tentang seberapa banyak gunung yang sudah kau injaki dan kau datangi. Tetapi tentang seberapa kaya keindahan dan rasa kebersamaan yang kita rasakan. Menatap indahnya ciptaan Tuhan yang tidak ada duanya. Dan mencari pengalaman dan wawasan dari orang baru yang kita temui dan kita kenal. Kita hanya perlu menjaganya, selayaknya alam memberikan kenyamanan dan tempat kita untuk bersandar. Oke teman-teman, kita udah balik ke area camp dan ada beberapa orang yang udah packing barang dan mungkin udah turun. Ini kita masih kemas tenda. Oke guys, saya juga masih kemas. Dan semoga turun ini semuanya lancar dan tidak ada kendala. Bismillah. Kami pun turun dengan selamat dan lancar. Dan pulang dengan badan yang lelah. Tetapi semuanya terbayarkan dengan segala rencana dan perjalanan yang lancar. Saya bersyukur dan berterima kasih banyak kepada tim yang sudah menemani ekspedisi kali ini. Dan tak lupa saya berterima kasih untuk teman-teman yang menemani dan menonton dari awal video. Dan ekspedisi kali ini saya namai dengan nama Langkah Awalan.